salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menghadiri majelis ilmu di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pembahasan yang insyaallah akan kita bahas hari ini menyebutkan tentang keutamaan berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah atau masjid Allah. Lalu salawat dan salam kita mohonkan pula kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita bersama adab yang harusnya sudah kita kuasai atau sudah kita ketahui bersama, dan alhamdulillah ana rasa semuanya sudah mengetahuinya. Namun tidak mengapa untuk kita saling mengingatkan tentang adabu buyutillah. Adab-adab yang mesti kita perhatikan di rumah-rumah Allah, yaitu di masjid-masjid Allah. Kita harus tahu bahwa sesungguhnya masjid itu adalah rumah-rumah Allah. Masjid adalah rumah Allah. Ahabbu biqa'il ard ilallah. Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Masjid adalah tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Fiha unsul mu'minin. Di dalam masjid itu, dalam masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah, itu terdapat hiburan bagi orang-orang beriman. Maka seyogyanya orang-orang beriman terhibur berada dalam masjid. Senang, bahagia berada dalam masjid. Kalau orang Minang bilang, pepatah mengatakan, seperti ikan di dalam air, bukan seperti burung dalam sangkar. Tenang mereka, orang-orang beriman tersebut di dalam masjid. Warahatu qulubihim. Masjid tempat istirahatnya hati mereka dari berbagai macam gundah gulana hal-hal yang tidak menyenangkan di luar. Wa tuma'ninatu nufusihim. Masjid juga tempat di mana jiwa mereka bisa tenang, tuma'nina. Wa qurratu a'yunihim, juga menyenangkan. Berada di masjid harusnya menyenangkan. Wa fiha raf'atud darajat. Dengan kita berada di dalam masjid, insyaallah akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'uluwul manazil, begitu juga manzilah kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghufranudz dzunub, juga diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takfirus sayyi'at wal khati'at. Juga hendaknya ketika berada dalam masjid, selama kita dalam masjid, dihapuskan kesalahan dan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nailu ridwani rabbil ard was samawat. Mudah-mudahan dengan kita berada dalam masjid juga kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya bumi dan langit. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ila Allah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Dan yang paling dibenci dari tempat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasarnya. Tempat yang paling disuka, dicinta adalah masjid, dan yang paling dibenci atau yang paling tidak disukai apa? Pasar. Tentu ada alasannya. Kenapa? Karena masjid di dalamnya terdapat kelebihan masjid dibandingkan yang lain, bikathrati dzikrillah fiha. Di dalam masjid kita bisa banyak berzikir kepada Allah. Ini sekaligus teguran buat kita ya. Kita tidak banyak berzikir dalam masjid. Kita banyak ngobrol dalam masjid. Kita banyak bahkan gunjing dalam masjid. Kita bahkan banyak membuat sia-sia dalam masjid ya. Dia menjadi berharga ketika di dalam masjid itu bikathrati dzikrillah. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut adalah Allah. Makanya tidak heran kalau hati kita banyak yang sakit. Sebab Umar bin Khattab mengatakan apa? Alaikum bi dzikrillah fa innahu shifaa'un wa iyyakum wa dzikrun nas fa innahu da'. Hendaklah kalian banyak menyebut-nyebut Allah. Dikit-dikit Allah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah dan yang lainnya. Karena itu adalah sumber obat bagi hatimu. Dan jauhilah oleh kalian banyak-banyak menyebut manusia. Si A, si B, si C dan seterusnya. Karena dia adalah sumber penyakit dalam hatimu. Mudah-mudahan dengan ini kita diingatkan bahwa masjid adalah tempat untuk kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa iqamis salat, juga untuk kita mendirikan salat. Wa tilawatil Quran, untuk baca Quran. Tidak tahu sekarang masih ada yang baca Quran atau tidak di sini. Dulu ketika banyak santri, alhamdulillah ada jadwalnya mereka baca Quran. Mudah-mudahan masih tetap dilestarikan oleh jamaah. Datang lebih awal ke masjid, 10 menit, seperempat jam sebelum masuk waktu salat, sempatkan baca Quran. Atau pulang lebih akhir. Sementara kita sering datang terlambat, pulang lebih awal, sehingga tidak ada waktu untuk kita baca Quran di masjid. Sementara di masjid-masjid kaum muslimin yang lainnya, Masjid Agung saya lihat banyak yang baca Quran. Bapak-bapak yang sudah tua, kalau kita menganggapnya dia tidak mengenal sunnah, tapi dia rajin baca Quran. Dia hadir di masjid lebih awal dan berusaha menjaga waktu salat, juga membaca Al-Quranul Karim, baik sebelum salat ataupun sesudah salat. Karena memang masjid tempat itu untuk kita banyak membaca Al-Quranul Karim. Wa aqdi hilaqil ilm wal fiqh fi dinillah. Juga tujuannya adalah untuk kita belajar, sebagaimana sekarang ini kita lakukan, untuk tafaqquh fid din, untuk kita memahami agama kita, agama Islam. Begitu juga tentunya manfaat yang lain dari masjid. Sementara pasar, kenapa dikatakan tadi masjid lebih baik, tempat yang paling dicintai oleh Allah, sementara pasar adalah tempat yang paling dibenci? Karena fa'innahu yujadu fiha minal laghat was sakhat. Karena di pasar itu tempatnya hiruk pikuk, ribut. Hiruk pikuk atau ribut, ramai sekali. Suara muncul mengganggu kekhusyukan kita atau mengganggu telinga kita. Dan di dalamnya juga terdapat ta'amulat al-muharramah. Banyak sekali transaksi-transaksi muamalah-muamalah yang berkenaan dengan keuangan yang diharamkan di sana. Alal aqal paling sedikitnya apa? At-tatfif, curang. Dan Allah sudah tegaskan, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza iktalu, kalau sekiranya mereka menimbang untuk mereka, baik dibeli kepada siapapun itu, pengennya dilebihkan. Tambahlah sekete. Tambahlah sekete. Nah, sudah 1 kilo, tambahkan sedikit lagi, tambah sedikit lagi. Tapi giliran dia yang hitung, dikurang-kurangi. Tidak pas 1 kilo. Dan ini banyak. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang berbuat curang seperti itu. Itu adalah wal a'mal as-sayyi'ah. Di dalamnya juga terdapat banyak perbuatan-perbuatan buruk, sehingga menjadikan pasar sebagai tempat yang buruk, tempat yang paling dibenci di muka bumi ini. Makanya supaya kita tidak rugi, ketika dikatakan masuk pasar, masuk ke tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, besar kemungkinan banyak pahala ibadah kita, ya, padahal belum banyak pahala kita, tapi banyak dari pahala yang sudah didapat dikikis, diambil, disebabkan karena hal-hal yang tidak baik tadi. Makanya Rasulullah SAW anjurkan ketika masuk pasar, baca doa. Ketika baca doa tersebut, kebaikan yang didapat gimana? 1 juta kebaikan. Jadi kalau selama dalam pasar habis 1 juta, ya impas lah ya. Kalau lebih, kalau ternyata yang habis, la qadar Allah, 100.000, 200.000, masih banyak sisa. Tapi sudah masuk pasar tidak baca doa, keluar pasar, banyak sekali kebaikan kita yang dihapuskan. Hafalkan doa masuk pasar. Lalu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat?" Maukah kalian aku tunjukkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat mengatakan, "Mau ya Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan beberapa amalan yang dengannya pahala kita akan diangkat, dihapus kesalahan-kesalahan dan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi. Tentunya kita berusaha untuk mengamalkan ini. Sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW amal yang dengannya banyak sekali dosa dihapuskan dan dengannya diangkat derajat sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak mau melakukannya. Yang pertama apa? Isbaghul wudu' 'alal makarih. Tetap menyempurnakan wudu meskipun dalam kondisi tidak menyenangkan. Air sangat dingin misalnya, atau kondisi kita yang kedinginan misalnya. Dalam kondisi apapun, sempurnakan wudu kita. Terutama di waktu subuh mungkin.
atau bahkan lebih awal bangunnya dari sebelum subuh, jangan asal-asalan. Wudunya tetap disempurnakan. Karenanya pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid. Dan banyaknya langkah menuju masjid. Banyaknya langkah menuju masjid. Ya, sementara kita untuk masjid yang jauh, ya mau tidak mau dengan kendaraan sekarang ya. Tapi mudah-mudahan tetap terhitung minimal ya dari parkir ya, kalau kata Ustaz ini minimal dari parkir sampai ke dalam masjid. Tapi Allah tentu lebih tahu, lebih bisa menghitung ya. Meskipun dengan kendaraan dengan roda bisa jadi pahalanya tetap dihitung dari rumah, betul-betul dari rumah. Karena dulu sahabat pun menghitung sebagiannya berjalan dengan kendaraan, dengan onta dan yang lain. Kathratul khuta ilal masajid, banyak melangkah ke masjid, ini akan menambah banyak kebaikan, ditinggikan derajat dan dihapus dosa dan kesalahan. Wa intidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat sesudah salat. Minimal yang waktunya yang pendek adalah antara maghrib dengan isya. Termasuk yang pendek sebenarnya dan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu subuh dengan duha. Awal duha itu seperempat jam sesudah terbit matahari, sesudah syuruk. Awal duha. Itu waktunya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan itu. Para ulama juga mengamalkan yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Bahkan Ibnu Taimiyah dikatakan sampai jam 11 kalau kita hitungan kita. Mungkin jam 10, jam 11 itu urusan pribadi. Setelah itu beliau banyak mengajar. Apakah itu berzikir, apakah itu baca Quran dan lain sebagainya. Dalam hal itu pun kita harus pentingkan diri. Jangan melupakan diri kita sendiri. Jadi pagi meskipun sibuk dengan bekerja persiapan, usahakan sampai jam 6:30 masih di masjid. Usahakan sampai jam 6:30 minimal masih di masjid untuk kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sempatkan baca Al-Qur'an sedikit, dan kalau memang sudah waktu syuruk sudah masuk dan boleh kita melakukan salat duha, lakukan salat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Nah, fadzalikumur ribat. Yang tiga itu, yang semua itu pahalanya itu di samping banyak tersimpan rapi. Tidak tercecer gitu, lebih kurang bahasa gitu ya. Di samping banyak dia akan tetap tersimpan, nanti akan kita terima. Untuk diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa amalan yang kita anggap remeh tersebut ternyata pahalanya besar. Soal wudu, kita mau sholat tetap wudu, tapi bedanya betul-betul menyempurnakan wudu, pahalanya ditinggikan. Begitu juga melangkah ke masjid, pahalanya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menunggu sholat antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Dan masjid-masjid atau masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang diizinkan padanya turfa' wa yuzkara fiha ismuh. Sebagaimana nanti disebutkan dalilnya di sini, makna dari diangkat anturfa, yang diizinkan di sana untuk dibangun. Allah izinkan. Maka jangan pernah ada yang melarang bangun masjid. Allah satu-satunya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala anturfa, untuk dibangun masjid, untuk dibangun sesuatu adalah masjid. Kalau yang lain ya dipersilakan. Tapi kita harus ingat, kita ngontrak semua di bumi ini. Tapi yang dikatakan, diabadikan dalam Al-Quran, anturfa'a, maksudnya apa? Didirikan mulai dari konstruksinya, boleh sampai pembangunan dan seterusnya, adalah masjid. Fi buyutin, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid maksudnya adzinallah, yang Allah izinkan. Allah bahasakan Allah yang izinkan untuk bangun masjid di sana. Di samping itu, manfaat masjid adalah wa yuzkara fiha ismuhu. Di dalam masjid tersebut diingat atau disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dua poin ini sangat penting. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk membangun masjid, ya tentunya membangun fisiknya dan juga memakmurkannya. Bagaimana memakmurkan masjid? Yaitu dengan melaksanakan salat di dalam masjid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, belajar ilmu di dalam masjid, berdakwah, mengajak kepada kebaikan, kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan
masjid itu adalah buyutullah, baitullah, itu sudah jelas bahwa masjid adalah tempat yang mulia. Karena diidhafahkan dalam rangka memuliakan masjid, maka disebut baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memuliakan rumah tersebut, memuliakan masjid tersebut. Dan Allah juga katakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Bahwa sesungguhnya masjid-masjid itu semuanya adalah milik Allah. Pengurus boleh atur, tapi tidak boleh mengakui masjid ini milik kami. Masjid tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah. Masjid-masjid, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, dia rumah Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Maka jangan sekali-kali di dalam masjid, di dalam rumah Allah kita minta kepada selain Allah. Jangan pernah. Jangan pernah berada di dalam masjid, di rumah Allah, mintanya kepada selain Allah. Makanya hati-hati kita terhadap doa-doa, salawat-salawat yang isinya meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Ya, bunyinya gimana? Aghithna ya Rasulullah. Kalau ada seperti itu, ini salah fatal. Minta beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istighatsah hanya kepada Allah saja. Contoh yang lain, yang isinya betul-betul doa, tapi mintanya bukan kepada Allah. Yang faham bahasa Arab tidak perlu panjang-panjang. Memang artinya bukan minta kepada Allah itu. Nah, cuma karena kaum muslimin banyak tidak paham bahasa Arab, akhirnya ikut dengan doa-doa yang ternyata dia sedang meminta kepada Rasulullah SAW. Bahkan meminta kepada sebahagian yang sudah wafat. Bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap hari dia ungkapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pengakuannya bahwa sesungguhnya hanya Engkau ya Allah yang kami ibadahi, dan hanya Engkau ya Allah tempat kami memohon pertolongan, yang kami mintai pertolongan. Tapi masih meminta kepada selain Allah, meskipun kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak dibenarkan. Termasuk juga kepada malaikat dan yang lainnya. Apalagi kepada yang lebih rendah kedudukannya dibandingkan Rasul dan malaikat. Lalu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara fi baiti," barang siapa yang bersuci, berwudu di rumahnya, lalu dia berjalan ke rumah di antara rumah-rumah Allah, di muka masjid, untuk menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, salat subuh, zuhur dan yang lainnya, kanat khatwatahu, maka dua langkahnya, langkah kanan dan kiri, maju dan mundur, kanan dan kiri, dua langkahnya tersebut, ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Salah satunya menghapuskan kesalahan dan salah satunya lagi mengangkat derajat. Satu langkah menghapuskan kesalahan, satu langkah lagi mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau yang rumahnya tidak terlalu jauh dari masjid, jangan pakai motor. Jangan pakai motor, jalan kaki. Meskipun mungkin sekian ratus meter, tapi masih bisa jalan kaki saja. Jangan pakai motor. Saya dulu waktu masih kuliah sempat tinggal di Depok itu. Padahal sebenarnya ada di luar masjid, di luar agak jauh. Kalau ke sana mau tidak mau pakai motor memang ya. Antum mungkin tahu sebagainya Masjid Al-Muhajirin wal Ansar. Ya, di Limo Depok itu. Itu masyhur sebenarnya masjidnya. Cuma kalau untuk ke sana ana harus pakai motor. Tapi ana lebih milih untuk di masjid yang jalan kaki mungkin sekitar 100 atau 150 meter. Dan alhamdulillah masyarakat sana menerima. Awalnya mungkin disapa gitu ya, gitu saja. Setelah itu diminta kita jadi imam. Nah, sehingga di banyak kesempatan kita pun diminta untuk untuk berbagi manfaat lah bagi mereka. Sementara anda lihat hampir tidak ada ikhwan yang sudah ngaji belajar sholat di sana. Tidak ada. Nah, tapi alhamdulillah setelah itu satu persatu mulai ada yang sholat di sana. Jadi kalau sekiranya memang bisa jalan kaki, itu jauh lebih afdal. Ya. Kecuali masjidnya mungkin dari sisi bacaannya, dari sisi ya, imamnya dan seterusnya, banyak hal-hal yang mungkin meragukan kita, maka tidak mengapa. Namun selagi
bacaannya masih baik, ya, dan tidak banyak hal-hal yang menyelisihi syariat di sana. Bahkan ketika solat hampir tidak ada yang menyelisih syariat kecuali selesai solat. Zikir sesudah solat itu tidak ada hubungannya dengan solatnya. Maka insya Allah kita tidak mengapa kalau sekiranya bisa memberikan manfaat untuk masjid tersebut atau jamaah masjid tersebut. Nah, dikatakan barang siapa yang bersuci lalu berjalan menuju masjid di antara masjid-masjid Allah untuk menunaikan kewajiban di antara kewajiban yang mesti ia upayakan, yaitu salat 5 waktu. Setiap langkah yang ia langkahkan, satunya menghapuskan kesalahan dan satu lagi mengangkat derajat. Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat adab secara khusus yang perlu kita perhatikan berkenaan dengan masjid. Dan itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 36 sampai 37. Pertama disebutkan yang tadi ya, fi buyutin adzinallahu. Di rumah-rumah, itu di masjid-masjid di mana Allah izinkan, yang pertama anturfa. Diizinkan di masjid tersebut atau di rumah tersebut anturfa. Itu dibangun bangunan berupa masjid. Wa yuzkara fiha ismuhu. Tentunya juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan lanjutannya tambahan keterangan yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, di mana kita dianjurkan banyak bertasbih di masjid. Ya, di dalam masjid-masjid tersebut dianjurkan kita banyak bertasbih pada pagi dan sore hari. Jadi upayakan zikir pagi dan sore antum di masjid. Upayakan antum ba'da asar sabar duduk sebentar di masjid. Zikir sore. Ba'da subuh sabar duduk sebentar di masjid. Zikir pagi sampai selesai. Karena memang di masjid itu ketika di pagi dan sore hari yusabbihu lahu fiha. Ya, di dalamnya itu kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertasbih di sana? Rijal, yaitu semua laki-laki yang ngaku laki-laki. Bahasanya gitu sebenarnya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yaitu para lelaki yang sama sekali tidak tijarah, perniagaan, begitu juga jual beli, sama sekali tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dari mendirikan salat. Kita lihat di sini pada ayat ini, dua ayat tersebut terkumpul hukum-hukum atau adab-adab yang berkenaan dengan masjid. Yang pertama pada kalimat raf'uha turfa'a tadi, yaitu membangun masjid. Membangun masjid. Begitu juga di samping membangun masjid, membersihkan masjid. Jadi besar pahala yang bersihkan masjid. Jadi sesekali antum bantu bersihkan masjid itu adalah suatu kebaikan. Tidak mesti marbot terus yang bersihkan. Atau sesekali bantu marbot untuk bersihkan. Atau mungkin alat-alat kebersihannya antum bantu untuk kasihkan ke masjid. Mungkin bisa jadi alat penyedot debu ya, kalau sudah rusak, la qadarullah. Antum yang sediakan, selama dibersihkan dengan alat tersebut antum dapat pahala. Atau yang berkenaan dengan WC dan seterusnya, maka upayakan. Kalau kita tidak bisa terjun langsung untuk ikut membersihkan, ikut membantu hal-hal yang akan meringankan kerja kebersihan. Wal inayah biha wa siyanatiha, begitu juga secara umum menjaga masjid ya, dari hal-hal yang akan mengotorinya atau hal-hal yang akan menyakiti orang yang ada di dalam masjid secara umum. Adapun zikrullah fiha, ya, pada kalimat yuzkaru fiha ismuhu, yaitu zikrullah di dalam masjid maksudnya adalah melaksanakan salat, membaca Al-Qur'anul Karim, menuntut ilmu atau belajar. Maka pada hakikatnya dua ayat tersebut mengumpulkan adab-adab dalam masjid yang sifatnya fisik dan sifatnya non fisik. Secara fisik kita bangun masjid, sesudah bangun dijaga dengan baik, dibersihkan, diupayakan penjagaan yang maksimal terhadap masjid. Lalu secara non fisik kita berusaha memakmurkan masjid dengan melaksanakan salat, baca Al-Quran dan yang lainnya. Lalu disuruh perhatikan kita di sini oleh Syekh berkenaan dengan ar-rujulah, bahwa di dalam masjid tersebut laki-laki, di dalam masjid terdapat laki-laki. Maksud laki-laki di sini tentu secara umum dengan gambarannya ya,
Laki-laki di sini tentunya adalah laki-laki terbaik dengan pakaian terbaik. Ya, dari sisi adab mengupayakan menjadi laki-laki yang terbaik, dan dari sisi pakaian juga tentu demikian. Dan dia atau mereka melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Tapi sayangnya, yang kita sayangkan sekali, kaum muslimin sudah tidak terlalu memperhatikan berkenaan dengan ar-rujulah. Banyak yang meremehkan berkenaan dengan ar-rujulah ini, terutama berkenaan dengan pakaian ketika menuju masjid. Ya. Begitu juga dari sisi tidak menghadiri masjid, tidak datang ke masjid, padahal badannya kuat. Bahkan mungkin setiap hari fitness, ya, kekar sekali. Namun sayangnya tidak pernah berusaha untuk hadir melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Maka mereka jauh dari makna rujulah di sini. Jauh dari makna rujulah. Orang-orang yang laki-laki yang berada dalam masjid sama sekali tidak disibukkan dengan urusan dunia. Ketika Allah sudah memanggil hayya 'alas shalah, yang panggil Allah. Ya. Dan sesudah itu Allah kabarkan kabar gembira, hayya 'alal falah. Artinya kita fahami tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah menang orang yang tidak mau sholat. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, segera penuhi. Dipanggil, diajak untuk menang, ya penuhi. Karena yang memanggil Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau yang memanggilnya selain Allah, datanglah ke sini, ini pilih saya. Belum tentu antum bahagia. Tapi kalau yang memanggil Allah Subhanahu wa taala dan bahkan dijanjikan kebahagiaan atau kemenangan, maka Allah pasti berikan kebahagiaan tersebut kepada kita. Makanya di antara golongan yang akan mendapatkan naungan di antara naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti adalah seseorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Dan mudah-mudahan kita bisa mengupayakan menjadi salah satu dari 7 orang yang mendapatkan naungan di antara pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu laki-laki atau pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga katakan, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin." Ayat yang mulia ini menunjukkan atau mengajarkan kepada kita bagaimana memakmurkan masjid yang hakiki, yang sebenarnya. Bagaimana kita memakmurkan masjid yang sebenarnya itu? Yaitu dengan mengumpulkan 2 perkara, 2 hal. Tidak boleh dipisah. 2 hal ini syarat utama untuk kita memakmurkan masjid. Yang pertama, salahul aqidah, baiknya akidah. Dan yang kedua, husnul amal, amal yang baik. Dari mana dalilnya? Adapun berkenaan dengan akidah, baiknya akidah seseorang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi, "Man amana billahi wal yaumil akhir." Allah sebelumnya sebutkan innama ya'muru masajidallah, hanya sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah, artinya yang disebutkan sesudah itu adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang mereka diakui memakmurkan masjid. Siapa mereka? Man amana billahi wal yaumil akhir. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Selalu dipasangkan ini. Karena ketika disebut iman kepada Allah, seringkali dipasangkan dengan iman kepada hari akhir, supaya dia ingat Allah yang memerintahkan, Allah yang menyuruh dia untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Allah juga sudah janjikan balasan yang akan didapatkan nanti di hari akhir. Supaya kita ingat bahwa hari akhir itu ada. Karena sebahagian besar kaum muslimin, atau ada di antara kaum muslimin yang tidak percaya adanya hari kiamat. Apalagi orang-orang kafir, mereka tidak percaya adanya hari pembalasan. Mereka menganggap hidup di dunia adalah hidup yang terakhir, sesudah itu mati. Dan ini adalah keyakinan yang salah. Maka sihhatul mu'taqad wa salamatul iman, benarnya akidah seseorang dan juga sehatnya iman seseorang, ini akan memudahkan dia untuk memakmurkan masjid.
boleh kita balik atau kita simpulkan, orang yang terbiasa memakmurkan masjid, insya Allah akidahnya baik. Betul-betul memakmurkan tentunya, bukan sekadar. Makanya Allah tentu lebih tahu. Karena ada orang yang hadir ke masjid karena yang sifatnya dunia, dipuji oleh orang lain, dilihat oleh orang lain, atau sebab yang lain. Namun kalau dia ikhlas, betul-betul memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dahulu datang ke masjid sebelum Allah panggil. Dia malu kalau sekiranya dipanggil dulu oleh Allah baru ke masjid. Kalau sampai pada tingkatan itu dan dia menjawab azan, lalu dia memperhatikan adab-adab yang lainnya, ini menunjukkan bahwa akidahnya baik atau imannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehat. Lalu tentunya patokannya adalah bukan sekedar hadir saja. Bukan sekedar hadir ke masjid saja. Iman yang sebagaimana kita pahami berkenaan dengan rububiyah, dengan asma wa sifat dan uluhiyah disebutkan di sini, yaitu orang-orang yang beriman meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-Nya. Allah adalah yang menciptakannya. Allah lah yang memberi rezekinya. Allah yang memberikan kepadanya nikmat. Allah yang memberikan kepadanya keutamaan-keutamaan. Begitu juga dia beriman kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan juga dia beriman meyakini bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Ketika poin-poin ini dia kuasai dan dia memang mendawamkan salat berjamaah di masjid, dia adalah orang yang beriman. Dia sudah mendapatkan atau menguasai satu syarat untuk disebut sebagai orang yang dikatakan beriman sebagai yang memakmurkan masjid. Dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu ditambahkan keterangan oleh Syekh, di samping dari sisi iman tadi secara rububiyah, secara asma wa sifat dan secara uluhiyah sesuai urutan di buku ini, beliau juga, orang tersebut juga falahu yakhda' ilaihi wa yaltaji. Khudu'nya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi bahasa Indonesia khudu' ya. Bahasa Minang. Khudu'. Artinya dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dia selalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita simak azan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allah sebutkan hanya sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Yang pertama, man amana billahi wal yaumil akhir. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dibuktikan bahwa dia betul-betul menjadikan Allah sebagai Rabb. Ya. Dia mengetahui bahwa semua yang ada di alam ini Allah yang atur. Dia mengakui juga bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi nikmat, Allah yang memberikan keutamaan atau fadilah. Dan juga beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia berdoa dengan nama dan sifat Allah itu. Karena Allah katakan Allah memiliki nama-nama yang husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu bih. Allah punya nama-nama yang husna dan Allah perintahkan kita untuk berdoa dengan nama-nama yang baik tersebut. Begitu juga dia beriman meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Di samping itu dia juga khudu'nya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Merendahnya dia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tempat mengadunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia rukuk dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dan bertawasul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta semua hajatnya dan semua keinginan juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak mengadu kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak meminta kecuali hanya kepada Allah saja.
dan tidak istighatsah kecuali hanya kepada Allah saja. Dia tidak beristi'anah minta tolong kecuali hanya kepada Allah saja. Tidak menyembelih kecuali untuk Allah saja. Kalau ini semua dimiliki, maka orang yang seperti itu adalah orang yang akidahnya sahih. Dan dia sudah menguasai atau mendapatkan ciri pertama sebagai orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Maka kita berusaha untuk memiliki semua ciri-ciri tersebut. Apa bedanya isti'anah dengan istighatsah? Isti'anah dengan istighatsah. Apa bedanya? Isti'anah mohon perlindungan. Isti'anah minta pertolongan. Istighatsah pertolongan juga. Minta bantuan. Beda istighatsah yang dua aja lah. Istighatsah dengan isti'anah bedanya apa? Apa? Perlindungan sudah isti'adzah. Beda isti'anah dengan istighatsah. Syekh. Isti'anah mohon pertolongan untuk melakukan suatu kebaikan, untuk mendapatkan atau melakukan suatu kebaikan. Mohon ditolong, dimudahkan untuk beribadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mohon pertolongan untuk dimudahkan ini dan itu. Baik itu urusan dunia ataupun akhirat. Adapun istighatsah, mohon la qadar musibah yang sedang kita hadapi, yang menimpa kita, itu mohon dijauhkan dari kita. Talabul ghauth, ya. Jadi kalau seseorang mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, dan dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala musibah itu dijauhkan darinya, itu istighatsah. Nah, isti'anah agar dimudahkan mendapatkan kebaikan atau untuk melakukan kebaikan. Nah, maka ciri pertama ini mesti kita upayakan agar kita termasuk yang dikatakan memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, di samping akidahnya benar, amalnya juga baik. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa aqamas shalah wa ataz zakah, ini hubungannya dengan amal tentunya. Nah, maka di antara bentuk memakmurkan masjid yaitu dengan banyak melakukan amal dan ketaatan di dalam masjid, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid dengan memperbanyak amal saleh, mendirikan banyak amal saleh di sana dengan ikhlas tentunya, hanya mengibadahi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun bentuk ibadahnya atau amalnya, maka selagi itu dilakukan ikhlas karena Allah dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dianjurkan untuk kita perbanyak lakukan di dalam masjid. Jadi bukan sekadar untuk salat saja, bukan sekadar untuk baca Quran saja dan berzikir saja, termasuk menuntut ilmu, tapi banyak lagi yang lain yang bisa kita lakukan di dalam masjid untuk memakmurkan masjid. Ini di antara ayat-ayat atau dalil-dalil firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan memakmurkan masjid. Selanjutnya poinnya adalah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak apa, lanjut sedikit. Kita lanjut sedikit ya. Karena pembahasan hadis juga panjang sebenarnya. Tidak mengapa kita lanjut sedikit. Selanjutnya pembicaraan tentang adab-adab berkenaan dengan masjid. Tentunya banyak poin yang dibicarakan di sini. Yang pertama, poin yang harus kita ingat selalu, mungkin kalau tidak bisa kita bacakan dalil-dalilnya, poin-poinnya dulu, supaya nanti dikuasai atau dibaca. Bahwa hendaklah masing-masing kita ketika ke masjid atau ingin memakmurkan masjid, perbaiki niat kita. Perbaiki niat, ikhlaskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlaskan beramal ini untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan wajah manusia. Yang kita harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, pujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Itu yang pertama. Disebutkan beberapa dalil yang mudah-mudahan nanti kita bisa bacakan sebahagiannya. Lalu yang kedua, adabnya dulu kita bacakan ya. Summa 'ala man arada al-khuruj ila al-masjid an ya'niya bi nadhafati badanihi.
Hendaknya masing-masing kita yang ingin keluar ke masjid betul-betul memperhatikan kebersihan badannya. Ya, perhatikan kebersihan badannya, karena itu bagian dari memuliakan atau memakmurkan masjid. Untuk bertemu dengan orang-orang terhormat biasanya pakai pakaian yang bersih, pakaian yang bagus, bahkan diupayakan betul-betul rapi. Tapi sayangnya sebagian kaum muslimin ketika ke masjid agak cuek ya, pakaiannya sangat cuek sekali. Padahal termasuk adab untuk menuju ke masjid adalah dengan memperhatikan kebersihan badannya. Begitu juga sebagai bentuk persiapan untuk melaksanakan sholat dari rumah, hendaklah masing-masing kita bersuci dari rumah, berwudu dari rumah. Hendaklah masing-masing kita berwudu di rumahnya. Kalau sekiranya batal tentu kita wudu lagi di masjid. Tapi upayakan membiasakan untuk wudu dari rumah. Itu yang poin ketiga. Termasuk juga adab menuju ke masjid. An yahrisal muslim ala sama'il muadzin. Hendaklah masing-masing kita berusaha untuk menjaga, untuk menjawab azan ya. Berusaha untuk semaksimal mungkin termasuk yang menjaga untuk menjawab azan. Jangan sampai kita meremehkan untuk menjawab azan. Dan kita ucapkan sebagaimana diucapkan muadzin, karena pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu adab yang selanjutnya yang kita pasti perhatikan menuju ke masjid, apabila keluar dari rumahnya menuju ke masjid, hendaklah dia membaca zikir ketika keluar dari rumah. Baca zikir ketika keluar rumah, meskipun masjidnya dekat. Meskipun masjidnya dekat, apalagi dulu qadarullah ya, ada isu di mana orang main tikam saja, khususnya untuk imam. Ya, ditikam imamnya atau diusahakan untuk membunuh imam dan yang lainnya. Maka bagaimanapun juga, meskipun rumah kita dekat dengan masjid, meskipun masjid rumah dekat dari rumah kita, ketika keluar rumah menuju masjid tetap baca doa keluar rumah. Ini sekadar bertanya, apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Terus satu lagi. Masya Allah, tabarakallah. Yang satu lagi, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ini diantara doa yang kita upayakan untuk baca ketika keluar rumah. Ya. Hafalkan nanti doa tersebut. Pekan depan masih bahas, pekan selanjutnya masih bahas ini. Usahakan semuanya sudah hafal. Sudah hafal. Kalau perlu jangan tunggu pekan depan. Malam ini hafal, besok pagi udah dipraktikkan keluar rumah. Baik. Kita lihat dulu poin-poinnya. Dan di antara adab ketika di jalan ya, menuju masjid, apalagi kalau sudah sampai masjid. Mulai dari jalan saja sudah diingatkan, apalagi kalau sudah sampai masjid. Sampai nanti selesai sholat. Maka jangan tashbih. Jangan seperti ini ya. Karena kita sedang sholat. Menuju ke masjid, apalagi kalau sudah berada dalam masjid, sampai selesai sholat, kita dihitung sedang sholat. Maka jangan melakukan tashbih. Ini meniru orang-orang di luar Islam. Kita tidak boleh seperti ini, karena kita pada hakikatnya sedang dalam sholat. Dalilnya nanti disebutkan pada kesempatan yang lain insyaAllah. Lalu ketika masuk masjid, hendaklah mendahulukan kaki kanan sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baca doa, ya, baca doa masuk masjid. Apa doa masuk masjid? Itu masya Allah.
Itu doa ini mengumpulkan dua hadis ya. Ana rasa tidak mengapa karena saling menguatkan. Artinya sebenarnya asalnya dari dua hadis yang berbeda. Ya, berkenaan dengan a'udzubillahil azim itu satu hadisnya, lalu berkenaan dengan mulai dari bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ini satu hadisnya. Ya, bagus Masya Allah. Maka ketika masuk masjid baca doa. Kita dalam doa tersebut kita meminta kepada Allah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka selama berada dalam masjid kita berharap rahmat itu kita dapatkan. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu didapatkan. Dan ketika keluar masjid kita baca doa juga agar mendapatkan fadilah atau keutamaan yang ada di luar. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di luar masjid. Jadi masuk masjid dan mendahulukan kaki kanan baca bismillah. Sebahagian ulama menjelaskan mulai bacanya itu ketika naik tangga. Wallahu alam, itu tangga ini terhitung atau enggak? Ana enggak tahu persis ya. Tapi sebagian ulama menyebutkan mulai baca doanya itu ketika kita menaiki tangga. Tapi kalau ana seringnya ketika masuk saja. Wallahu alam, mungkin antum boleh baca dua kali ketika naik tangga dan ketika masuk. Tapi seringkali kita lupa ketika naik tangga itu sudah baca doa masuk masjid. Seringnya ketika masuk pintu, keluar dari pintu saja. Ini diupayakan jangan ditinggalkan. Dalilnya kalaupun tidak disebutkan harusnya sudah menjadi pengingat bagi kita. Karena semuanya dari Rasulullah SAW. Lalu bersegera ketika sudah masuk ke dalam masjid, bersegeralah untuk melakukan salat sunat tahiyatul masjid. Bahkan sampai ketika Jumatan pun tetap diperintahkan untuk melakukan salat sunat tahiyatul masjid. Khatib sudah naik mimbar pun ya kita disuruh untuk melakukan salat sunat tahiyatul masjid, kalau la qadra telat dan masuk masjid ketika Jumatan. Tentunya ketika masuk masjid, sesudah salat atau sebelum salat kita upayakan untuk berada di saf-saf pertama, saf terdepan. Karena besarnya keutamaan berada di saf pertama. Nah, cuma di masjid-masjid sekitar kita rasanya tidak perlu berebut ya. Rata-rata semua dapat saf pertama. Di sini gimana? Gimana? Subuh gimana? Rebutan tidak dapat saf pertama? Tidak. Zuhur rebutan? Tidak ya. Asar belum juga. Itulah qadarullah, memang banyak masjid kaum muslimin belum penuh ya. Dikatakan laki-laki tidak banyak ya. Cuma mudah-mudahan mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid. Dan sudah mulai. Kita lihat sudah mulai. Bahkan ada di suatu tempat yang bisa dikatakan permusuhannya atau sikapnya terhadap sebuah lembaga pendidikan itu kurang baik awalnya. Tapi lama-kelamaan dia termasuk yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Entah apa pengaruh yang dia dapatkan. Yang jelas setelah itu termasuk yang tidak selalu menjaga sholat berjamaah di masjid. Ya. Makanya ketika la qadarullah orang memperlakukan kita dengan kurang baik, jangan dibalas juga dengan tidak baik. Apalagi kalau memang itu kesalahan kita. Ya. Apalagi memang itu kesalahan kita. Lalu adab yang selanjutnya sudah habis ya. Ini diantara adab-adab yang mesti kita upayakan dan nanti berkenaan dengan dalil-dalilnya atau pembahasannya pada kesempatan yang lain insyaallah. Kalau sekiranya ada pertanyaan yang bisa saya jawab insyaallah saya jawab. Kalau tidak kita tutup. Hah? Apa? Enggak ada. Yang di sini. Ada pertanyaan? Fadlan.
Sebenarnya tetap yang lebih utama soft yang pertama, sebagaimana hadis berkenaan dengan pahala yang didapatkan di soft pertama. Namun usahakan juga tetap mengupayakan melihat khatib. Jadi kalau memang tidak terlihat dari ujung, jangan cari ujung. Depannya adalah di bagian tengah berarti mau tidak mau. Atau sedikit agak ke samping tapi masih di soft pertama, sehingga kita masih bisa juga melihat khatib. Karena di antara sunnahnya kita melihat khatib ketika khutbah, bukan melihat kaki kita yang takutnya nanti tertidur. Memang melihat khatib. Nah, namun kalau memang sudah diupayakan soft pertama ternyata tidak bisa lihat, minimal kita menyimak ke arah suara khatib. Ya. Bukan membunyikan suara dengkuran. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Kalau kita sedang sholat sunat, lalu tiba-tiba dikumandangkan iqamah. Kalau hampir selesai tidak mengapa. Yang diperkirakan kalau sekiranya sholat berjamaah akan dimulai, kita sudah selesai, tidak mengapa diselesaikan. Seperti sudah sujud terakhir. Atau apalagi sudah tasyahud akhir. Maka selesaikan sampai salam. Namun kalau baru satu rakaat, masih tersisa satu rakaat lagi, batalkan. Tidak perlu salam, langsung keluar saja. Tidak perlu salam, sedang berdiri, salam kanan, salam kiri. Itu tidak ada. Ya. Memang dibatalkan sholat. Dibatalkan sholat. Dan tidak perlu ditutup dengan salam. Kecuali memang hampir selesai. Selesaikan, betul-betul diselesaikan sholatnya dengan ringan saja. Biasanya mungkin sesudah tasyahud itu panjang doanya. Sekarang singkat saja. Gitu. Bacaan sujud biasanya, yang sujud terakhir. Biasanya agak panjang sujudnya. Cukup subhana rabbil a'la saja misalnya. Singkat saja. Lalu segera ikut berjamaah bersama jamaah yang lain. Ya, baik. Nah. Potongan ya. Yang ngasih, yang pemiliknya itu menghitungnya seperti itu. Ya berarti kalau dia relakan tambahkan berapapun tidak masalah. Nah, bahkan dia yang dihitung oleh dia cuma 25 kilo, dikasih 30 boleh enggak? Boleh saja, berarti 5 kilonya sedekah. Kuatirnya kurang misalnya. Dia mikir seperti itu. Daripada kurang, orang dapat haknya, mending dilebihkan oleh beliau gitu ya. Sehingga normalnya standarnya mungkin 2 kilo, ini untuk menutupi yang 25 kalau katanya. Ini suatu hal atau akhlak yang baik yang dimiliki oleh sepedagang. Ya, jangan sampai, berarti dia berpikir jangan sampai nanti pembeli ini merasa dirugikan. Ternyata kurang dari yang seharusnya menjadi hak dia. Atau bisa jadi mungkin ada barangnya itu yang basah sehingga menambah berat misalnya. Jadi dengan alasan itu dia tidak mau menzalimi orang lain, biar dia tambahkan. Dia kalaupun ternyata rugi dia dalam hal ini, rugi dunia cuma apa deh? Akhirat dia sudah mendapatkan pahala sedekah tentunya. Kalau ternyata tidak ada sedekah, murni ternyata 25 kilo yang meskipun dihitungan 27, aslinya cuma 25, berarti dia tidak dapat tidak menambahkan, dia juga tidak rugi. Tapi kalau ternyata lebihnya itu murni lebih, dia dapat pahala sedekah. Dan bagus untuk kita tambahkan. Apalagi kalau kaum muslimin, kita tahu hidupnya mungkin agak sulit, dia belinya mungkin sedikit, kita tambahkan kebutuhan yang lain. Kalau ada yang seperti itu, Masya Allah, pedagang yang seperti itu akan diberkahi dagangannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang di antara sedekah yang baik dari pedagang itu dengan menambahkan. Tambahkan. Adapun yang diancam dalam Al-Quran tadi, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau giliran dia menghitung untuk manusia, dikurang-kurangi, sengaja dikurangi. Kalau tadi kan dilebihkan. Tapi
Eh. Disepakati oleh itu dari awal memang ya sebenarnya itu sudah ada kesepakatan dengan penjual. Artinya memang penjual itu lebihkan karena faktanya sering ada kekurangan itu tadi. Maka kalau memang lebihnya itu apa namanya tadi seperti Anda bilang betul-betul berlebih, penjual ini mendapatkan pahala sedekah. Meskipun itu atas permintaan pedagang ya, pembeli, permintaan pembeli. Nah, cuma tidak boleh ada paksaan. Makanya di antara yang diperhatikan dalam berdagang, jual beli itu harus taradhi, saling ridha. Tidak boleh ada paksaan. Ini harganya berapa normalnya? 5.000. Dijual di bandara 20.000. Antum beli berarti antum sudah ridha. Kalau antum tidak ridha, tidak usah beli, ya kan? Nah, jadi, saling ridha, saling akhirnya terjadi transaksi dan berarti sudah saling menyetujui dengan akad tersebut. Nah, itu taradhi. Tapi kalau ada penipuan dan sebagainya tentu tidak dibenarkan di sana. Nah. Menggendong ya tidak masalah. Tidak masalah. Ya bagaimana? Ya apa tembus keluar? Tidak tembus kan? Ya tidak masalah. Ya, tidak masalah yang seperti itu. Ini pertanyaan untuk yang pertanyaan ini khusus nanti insya Allah dijawab hari Sabtu langsung di lokasi beliau. Kebetulan beliau yang minta ngisi kajian di Sitiung ya. Kan insya Allah masih berkenan dengan ketika mengumandangkan azan bagaimana untuk menuju ke masjid dan seterusnya. Tapi mungkin bisa sambil ngobrol lah nanti di Sitiung insya Allah hari Sabtu. Nah, ada lagi? Kita cukupkan. Ini yang bisa kita. Silakan. Afdolnya sebenarnya di rumah. Cuma antum tentu harus berhati-hati. Jangan sampai gara-gara antum sholat di rumah selalu masbuk. Ya. Kalau antum sholat di sini, insya Allah tidak masbuk. Rumah antum dekat dari sini. Karena jarak antara azan dengan iqamah 20 menit masih. Siapa jamaah tetap sini? 20 menit. Berapa menit? Sekitar 20 menit ya. Subuh. Antara azan dan iqamah jaraknya sekitar 20 menit. Jadi antum sholat sunat santai di rumah dengan tenang masih bisa kekejar ke sini. Nah, ini sekalian promosi memang ya supaya antum 20 menit lumayan lah. Telat bangun di masjid lain sudah selesai antum masih bisa ke sini. Masih bisa ke sini. Ya, 20 menit jaraknya sehingga bisa antum upayakan sholat di rumah dulu. Tapi kalau di masjid, sebagian masjid itu ada yang sesudah azan langsung qomat, sesudah azan sholat sunahnya cepat langsung qomat. Kalau itu kondisinya antum sholat di sana. Karena biasanya kalau antum sholatnya agak telat atau lambat tetap ditungguin biasanya sampai selesai antum salam. Tapi kalau antum di rumah mana tahu dia antum sedang sholat sunah di rumah lalu nungguin antum. Nah itu ya. Afdolnya memang di rumah. Ya. Apalagi memang Nabi SAW sebagai imam ditungguin. Maka beliau melakukan sholat sunatnya di rumah. Nah, adapun kita tidak ditungguin. Ya. Kita tidak ditungguin. Dan kalau iqamahnya cukup panjang, masih lama, ya bisa kita sholat sunat di rumah. Nah, tapi kalau tidak, apalagi jarak rumah kita jauh dan jalan kaki, khawatirnya ngos-ngosan nanti terburu-buru, ya sebaiknya di masjid saja. Nah, wallahu a'lam. Ini saja. Mudah-mudahan apa yang kita ilmui pada malam hari ini bisa kita amalkan dan mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.